Jemaat yang terkasih, pengambilan gambar untuk kebutuhan ibadah digital streaming ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi yang telah ditetapkan pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini PGI dan Majelis Sinode GPIB. Selama masa pengambilan gambar, setiap individu yang bertugas dalam ibadah, pelayan firman, majelis jemaat sebagai petugas ibadah, pemain musik, pemandu lagu, serta kru yang bertugas, semua menggunakan pelindung diri berupa masker kesehatan dan melakukan pengambilan jarak atau social distancing satu sama lain. Masker hanya dilepas ketika pengambilan gambar dilakukan untuk menjaga kejelasan artikulasi ketika berbicara atau menyanyi selama ibadah. Kru di balik layar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama bekerja. Gedung gereja tempat pengambilan gambar ibadah juga dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Semua protokol kesehatan dilaksanakan secara konsisten selama kegiatan pengambilan gambar ibadah digital ini dan dilakukan untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Kota Bandung. Terima kasih. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar berakhir. Shalom. Shalom. Selamat sore jemaat yang terkasih di rumah. Kita akan memulai ibadah rumah tangga pada tanggal 8 Juli ini. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat mari memuji dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang di rumah, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, juga untuk Pendeta Ferdinand Mamangke yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca kitab Mazmur berdasarkan Mazmur 111 ayat 1, 2, dan 7 dan 8 yang menyatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dalam dan jemaat, Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. lakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Mari merespon Mazmur berbarasan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 203B, bait 1 dan 3, Ku puji kuasa Tuhanku. Ku puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Seluruh makhluk diberi asuhan kasih-Nya. Kemanapun kita pergi, Tuhan disitulah. Tangan-Nya lah pengawalku, dan ku dibimbing-Nya. Tiada jalan ku tempuh di luar kasih-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, mari mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Ferdinand Mamangkai SSI. Kami persilahkan. Umat Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan dan pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam ibadah rumah tangga, kami hendak mendasarinya pada Alkitab yang berisikan kebenaran firman Allah. Roh Kudus bekerja melingkupi semua kami. Tuhan berfirman, kami semua siap untuk mendengar. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Dan mendengarkan firman Tuhan yang ditulis dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Median ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka
semuanya. Diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Meholah dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Sib. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Sib dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Sib. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Sib kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat di rumah dipersilakan duduk kembali. Shalom Ibu Bapak Saudara. Mengandalkan kekuatan sendiri, kalau kita menyadari sangat terbatas, tidak mampu untuk menghadapi persoalan dan tantangan yang besar. Kita perlu ada kesediaan untuk bekerja sama dengan mereka yang memiliki semangat, visi, dan harapan.
tujuan yang sama sehingga membuat kekuatan kita bertambah menjadi kuat. Ibu bapak saudara, dalam perikop bacaan kita memperlihatkan dua hal. Yang pertama Gideon, yang berasal dari kata Ibrani yang berarti penebang atau pemukul. Putra dari Yoas, seorang dari kaum Abiezer, seorang hakim yang Tuhan pilih dan utus untuk hidup di tengah masa yang sukar. Yang kedua, bangsa Israel hidup dan menjalani kehidupan dengan cara tertindas hingga melarat oleh bangsa Median dan Amalek yang sangat-sangat membencinya. Ibu bapak saudara umat Tuhan, di tengah krisis inilah Tuhan memilih dan mengutus Gideon. Yang semula Gideon menolak. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan meyakinkan dengan memberi berbagai tanda ajaib, antara lain daging dan roti yang habis dilalap api, bulu domba yang basah di tanah kering, bulu domba yang kering di tanah yang basah. Gideon percaya kepada firman Tuhan dan tanda-tanda ajaib yang diberinya. Ayat 15 akan saya bacakan untuk ibu bapak saudara di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Median ke dalam tanganmu. Artinya ibu bapak saudara, pada ayat yang ke-15 ini Gideon beriman pada janji kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Melalui mimpi salah seorang prajurit Median, sebagaimana didengarnya ketika dia mengintai perkemahan mereka. Artinya iman Gideon ini iman yang aktif, dengan cara membagikan kabar baik itu kepada 300 prajuritnya, sehingga mereka percaya. Ayat 16, kembali saya akan bacakan untuk ibu bapak saudara. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Artinya dengan mengacu pada ayat 16 ini, Gideon tahu bahwa jumlah prajurit dan perlengkapan perang yang dimiliki kalah jauh dengan orang Median. Karena itu ibu bapak saudara, Gideon mengatur strategi penyerangan secara mendadak, sehingga dengan peperangan secara mendadak menjatuhkan mental. Artinya dengan serangan mendadak membuat musuh itu tidak ada persiapan-persiapan. Yang berikut ayat 17 sampai 20. Artinya ada
instruksi untuk diperhatikan dan dilakukan dengan instruksi yang jelas, teladan yang benar, serta kerjasama yang baik akan mendatangkan kemenangan. Dan yang terakhir, ayat 21 sampai 25. Artinya taktik perang yang dipergunakan Gideon ini membuahkan suatu keberhasilan, membuat orang Midian tercerai-berai dan melarikan diri. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lalu firman Tuhan apa yang mau kita lakukan dalam hidup dan kehidupan beriman hari lepas hari? Kepemimpinan Gideon yang didasarkan pada iman dan ketaatan kepada Tuhan, inilah membuat Gideon dipercaya oleh banyak orang, dan semua orang menuruti perintahnya, dan ada kerja sama. Lalu hasilnya bagaimana kalau ada kerjasama? Tidak lain adalah berbuah manis, yaitu kemenangan. Bapak Ibu, jemaat di rumah, pesan firman Tuhan yang mau kita lakukan dalam hidup sehari-hari, yaitu kepemimpinan Gideon yang didasarkan pada iman dan ketaatan kepada Tuhan, membuat Gideon dipercaya oleh banyak orang, dan semua orang menuruti perintahnya, dan ada kerjasama. Lalu bagaimana hasilnya? Tidak lain adalah berbuah manis, yaitu kemenangan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bekerja sama berdasarkan iman dan ketaatan kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita suka mengandalkan dan memamerkan, memperlihatkan kekuatan, kemampuan yang ada di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, kerjasama di dalam Tuhan selalu berbuah manis. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara semua. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat di rumah merespon firman Tuhan. Mari kita memuji dari Gita Bakti nomor 260, bait pertama dan 4, kidung yang merdu di hatiku, dan kata-kata yang selanjutnya. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia.
saudara umat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Bapa dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur dan bersukacita karena firman Tuhan sudah menyapa dalam hidup dan kehidupan kami. Untuk meraih kemenangan diperlukan, dituntut kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Seperti Gideon, ada kerjasama membuat Gideon berhasil menang atas bangsa Median. Tuhan ampuni akan setiap salah dan dosa kami, lalu Tuhan mendengar seru doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan memohon untuk Jemaat Tuhan GPB Sejahtera di Kota Bandung ini. Tuhan memberkati adaptasi kebiasaan baru yang akan berlaku di Provinsi Jawa Barat, terlebih khusus di Kota Bandung ini. Biarlah seluruh masyarakat baik di Jawa Barat maupun di Kota Bandung ini dapat melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan memperhatikan protokol kesehatan, mempergunakan masker, lalu berjarak 1 meter, seringkali cuci tangan. Biarlah Tuhan adaptasi kebiasaan baru lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami. Jika pemerintah sudah mengizinkan sekolah dibuka, maka anak-anak dengan semangat sukacita mereka boleh kembali. Kalaupun masih belajar di rumah, berikan kesabaran, sukacita, damai sejahtera, ketekunan sehingga mereka tetap melakukan proses belajar di rumah tinggal. Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan untuk keluarga yang bergumul dalam hidup dan kehidupan, dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan. Jalan keluar Tuhan memberikan kepada mereka. Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan untuk Pelkat Persekutuan Kaum Bapa dan Pelkat Gerakan Pemuda akan merayakan hari ulang tahunnya. Biarlah persiapan-persiapan baik dari Dewan maupun dari Pelkat PKB dan GP di jemaat masing-masing dapat mempersiapkan, dapat melakukan kegiatan rangkaian HUT kedua Pelkat ini.
Kami berdoa dan menyerahkan untuk persiapan perjamuan kudus 12 Juli 2020 bersama dengan calon anggota Sidi baru yang akan mengaku iman secara dewasa, lalu mereka mengambil bagian yang pertama dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk tim streaming yang tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Jeri lelah Tuhan akan memperhitungkan sehingga mereka dengan sukacita dan sejahtera, happy, mereka mengerjakannya. Terima kasih ya Bapa dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, yang dalam proses pemulihan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan menjamah sehingga mereka memperoleh pemulihan. Terima kasih ya Bapa. Beberapa jemaat keluarga yang berduka beberapa hari yang lalu, Tuhan tetap menghibur. Roh Kudus, penghibur sejati, menghibur mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini seru doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan Yesus dan diberkati Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur, marilah kita beri persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 81, bait 1 dan 3, Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberi
juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu, takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami untuk mempercayai janji-janji Tuhan yang indah dan benar. Kami percaya hidup kami berkelimpahan di dalam kasih Kristus. Kami membawa persembahan ini bagi karya pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Kami bersukacita sebab hidup kami dipelihara Tuhan untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita mendengarnya. Kita akhiri ibadah keluarga ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, bait pertama dan 3, ku mau berjalan dengan juru selamatku, dan kata-kata yang seterusnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut.
Umat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga